Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kali ini kita dapat melaksanakan program MPLS di SMK Negeri 2 Nganjuk secara daring. Saya, Ibu Suharyati SPD MMPD, selaku Ketua Program Seni Tari, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan kami program studi seni tari SMK Negeri 2 Nganjuk. Semoga kalian selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini saya akan memperkenalkan program keahlian seni tari kepada kalian. Visi kami dari jurusan studi seni tari SMK Negeri 2 Nganjuk adalah terwujudnya jurusan seni tari sebagai sarana pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya bangsa di bidang seni tari dengan layanan pendidikan yang bermutu dan dapat menghasilkan tamatan yang berakhlak mulia, berkualitas, kreatif, dan inovatif. Misi kami yang pertama adalah melaksanakan pendidikan dengan mengutamakan kejujuran, kedisiplinan, etos kerja yang berlandaskan iman dan takwa. Yang kedua, mewujudkan lembaga pendidikan sebagai pusat pelestarian, pelatihan, dan pengembangan seni tari. Yang ketiga, menyelenggarakan kerjasama dalam bidang seni tari di tingkat lokal dan nasional. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang mampu bekerja, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan berwirausaha. Perlu kami kenalkan program keahlian seni tari pada kalian semua, yaitu 1. Jurusan seni tari SMK Negeri Nganjuk ini berdiri pada tahun 2017 dan sudah meluluskan satu rombongan belajar kelas 12 di tahun kemarin, yaitu di tahun ajaran 2019-2020. Di dalam program seni tari ini nanti kalian siswa-siswanya akan dibekali dengan materi kejuruan, yaitu yang pertama simulasi digital. Simulasi digital di sini kalian nanti akan belajar IT, ya, komputerisasi. Di situ kalian nanti kedepannya akan bisa mengembangkan ilmu kalian di bidang teknologi. Yang kedua adalah olah tubuh. Kenapa ada olah tubuh? Karena program seni tari itu menggunakan unsur utamanya adalah gerak tubuh kita. Nah, agar gerak tubuh kita ini siap untuk melaksanakan gerak, harus diolah dulu. Kalau mungkin dalam senam adalah pemanasan, tapi kalau dalam seni tari kalian harus diolah dulu tubuhnya, mulai dari gerakan kepala sampai gerakan kaki. Distimuluskan gerakan tubuh kita itu, dilatih bagaimana melatih pernafasan, bagaimana melatih gerak yang benar, agar saat nanti kalian belajar praktek menari tidak salah gerak dan menimbulkan cedera otot. Itu tujuannya. Yang berikutnya adalah gerak dasar tari. Tentunya sebelum kalian mempelajari materi tari yang lebih lanjut, kalian harus belajar yang namanya gerak dasar tari, ya, bagaimana cara menggerakkan kepala yang benar, bagaimana menggerakkan tangan yang benar, bagaimana kalian mengangkat tangan, menggerakkan bahu, menggerakkan badan, menggerakkan kaki, semuanya dilakukan dengan benar. Bagaimana berdiri tegak saat berdiri tegak, ya, itu ada aturannya. Makanya di sini kalian akan dikenalkan bagaimana bergerak atau menari yang benar dengan materi gerak dasar tari. Yang berikutnya adalah iringan tari. Karena gerak tari
biasanya tidak akan lepas dengan yang namanya iringan tari. Walaupun yang namanya menari tidak harus ada iringan, tetapi kalian akan dikenalkan dengan materi iringan tari. Di jurusan seni tari SMK Negeri 2 Nganjuk, kami juga menyediakan lab karawitan. Di situ kalian bisa nanti mencoba atau berlatih menabuh gamelan. Walaupun yang namanya iringan tari, iringannya tidak harus dengan gamelan, bisa saja dengan iringan yang lain, tapi kalian harus kenal dan kalian akan mendapatkan materi di situ nanti. Yang berikutnya adalah tari tradisi. Kalian akan mendapatkan materi tari tradisi mulai dari kelas 11 sampai nanti kelas 12. Yang berikutnya adalah tari daerah lain. Tari daerah lain ini akan kami berikan kepada kalian terutama untuk mengenal tari-tari dari daerah lain selain daerah Jawa. Jadi akan kalian kenal mungkin tari daerah Bali, Sumatera dan sebagainya. Yang berikutnya adalah penataan tari. Ini sangat penting. Kalian tidak hanya bisa belajar menari, tapi kalian akan diajak belajar untuk menata tari atau menggarap tari. Bagaimana itu caranya? Jadi kalian akan menjadi profesional seorang penari juga seorang koreografer. Tidak hanya itu saja, bahwa tari membutuhkan unsur pendukung yaitu make up. Nah, nanti kalian juga akan diberi materi tata rias dan busana tari di kelas 11 sampai di kelas 12. Dan berikutnya adalah tentang tata pentas. Kalian nanti akan diperkenalkan dengan tata pentas panggung, setting panggung dalam pertunjukan tari, karena tari merupakan seni pertunjukan. Dan yang terakhir, untuk mementaskan sebuah pertunjukan itu membutuhkan yang namanya produksi manajemen tari. Nah, kalian nanti akan diperkenalkan di sana bagaimanakah cara mengelola, merencanakan, melaksanakan yang namanya pertunjukan karya seni tari. Selain itu, kalian juga akan diberikan materi pelajaran yang namanya pelajaran normatif dan adaptif. Ada pelajaran pendidikan agama, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan, ada pelajaran matematika, ada pelajaran bahasa Inggris, pendidikan jasmani, kemudian juga ada seni budaya, dan juga ada yang namanya pelajaran bahasa Jawa, seperti itu. Tujuan dari program studi seni tari SMK Negeri 2 Nganjuk yaitu 1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa, terampil di bidang seni tari. Jadi walaupun kita berkecimpung di dunia seni tari, tapi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa jangan sampai itu ditinggalkan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman di bidang seni tari dalam upaya melestarikan budaya bangsa. Itu sudah pasti. Yang ketiga, meningkatkan materi pembelajaran seni tari dengan kebutuhan dunia kerja di bidang seni tari dan industri kreatif. Jadi kalian akan dididik menjadi manusia-manusia yang mandiri dan kreatif sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Yang keempat, meningkatkan keterserapan tamatan secara berkelanjutan ke dunia kerja melalui jaringan alumni. Prospek karier yang bisa dijanjikan di bidang jurusan atau di bidang pendidikan seni tari ini nanti, kalian akan menjadi profesional artis, seniman yang profesional di bidang kalian, di bidang seni tari, mungkin di bidang karawitan atau iringan tari, ya. Menjadi art historian. Yang berikutnya menjadi koreografer, menjadi penata tari yang profesional. Artistic director bisa, karena kalian mempelajari produksi manajemen tari, kalian bisa menjadi artistic director. Bisa juga bekerja di event organizer karena sudah terbiasa memprogram yang namanya produksi manajemen pertunjukan tari.
bisa menjadi make up artist. Kalian bisa bekerja sebagai make up artist. Berikutnya, kalian bisa mendirikan sebuah sanggar seni tari. Dan yang berikutnya, kalian bisa setia dilanjut mungkin ke program pendidikan seni tari, nantinya menjadi guru tari seperti saya dan ibu guru yang lain. Di SMK Negeri 2 Nganjuk, terutama di jurusan seni tari, kami juga menerapkan pendidikan karakter, salah satunya yaitu memberikan perilaku 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Senyum adalah salah satu daripada kalimat tersebut pernah diajarkan kepada kita dalam pendidikan agama dan budi pekerti. Senyum merupakan landasan awal untuk menerapkan pendidikan berkarakter yang ada di sekolah. Dengan senyum berarti kita memberikan keceriaan, kesenangan, dan keramahan kepada orang lain. Sapa, menyapa merupakan kegiatan bentuk perilaku kita untuk menghargai orang lain. Sapa tidak harus menyebutkan nama seseorang, tetapi dengan senyum, dengan salam, itu adalah wujud dari cara kita menyapa orang lain. Salam, memberikan salam bisa juga diartikan kita memberikan doa kepada orang lain, juga diri kita. Sopan, perilaku sopan wajib kita lakukan dimanapun dan kapanpun saat kita bertemu orang lain. Perilaku sopan mencerminkan sifat dan perilaku diri kita sendiri, karena kesopanan dimiliki oleh pribadi. Biasanya orang yang tidak berperilaku sopan akan dijauhi orang lain karena sifatnya yang tidak baik itu. Kita sesama manusia mempunyai keinginan untuk dihargai dan dinilai baik di lingkungan umum dan di lingkungan yang lain, dan alasan itu membuat kita berperilaku sopan. Santun, dalam berperilaku siswa harus menerapkan perilaku santun. Santun dalam berkata, kita harus memilih dan memilah kata yang baik untuk kita ucapkan dan yang tidak untuk kita ucapkan. Karena dalam berkata tanpa adanya etika santun, orang lain sebagai lawan bicara kita, mungkin dia akan tersinggung karena ucapan kita yang tidak enak untuk didengar tadi. Demikian materi yang kami berikan. Saya mengharapkan untuk kalian semua terus bersemangat, terus berjuang, dan jangan sampai kalian minder di dalam belajar. Kalian semua mempunyai hak yang sama untuk belajar, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kalian. Bersama kita, SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.